mantan Gubernur Sumsel Alex Nurdin menjalani sidang perdana di Pengadilan Palembang pada Kamis 3 Februari 2022 tepat pukul setengah 10 pagi. Namun sayang, mantan Gubernur Sumatera Selatan ini hanya dihadirkan secara online dari Lapas Kelas 1 Pak Jo Palembang. Tentu saja dia kecewa dan dia berharap pada sidang selanjutnya bisa dihadirkan secara langsung melalui tim pengacaranya. Keinginan itu dia disampaikan langsung kepada majelis hakim usai persidangan digelar. Terlihat Alex Nurdin dengan tampilan kepala pelontos yang dipadu dengan baju warna putih tampak lebih banyak menunduk. Dengan hadirnya dirinya langsung di hadapan persidangan, dia berharap proses penyelesaian kasusnya bisa berjalan secara cepat tanpa ada gangguan teknis apapun, termasuk membuktikan kepada masyarakat bahwa dirinya benar-benar tidak bersalah dalam dua kasus yang menjeratnya. Apalagi menurut Sujatmiko, dalam sidang perdana Kamis pagi tadi beberapa kali terjadi gangguan teknis, yakni terputusnya sinyal dalam sistem pengadilan tersebut. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya tidak mau diinginkan oleh Alex Nurdin. Gara-gara gangguan-gangguan teknis, dirinya jadi terhambat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah dalam dua kasus yang menjeratnya. Menggadaikan atau membebani hak-haknya atau mengalihkan setiap kewajibannya berdasarkan hak. Hingga saat ini dirinya pun tidak mengerti apa yang menjadi dasar para hakim tidak menghadirkan dirinya secara langsung di persidangan, apalagi faktanya dirinya saat ini sudah berada di Palembang. Alex Nurdin disebut Sujatmiko bahkan bersedia menjalankan proses persyaratan prokes agar dirinya bisa hadir secara langsung dalam proses persidangan. Dengan kehadiran dirinya secara langsung, dia berharap kasus yang menjeratnya bisa segera diselesaikan secara tuntas. Alex Nurdin terlihat lebih banyak menunduk mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum saat persidangan perdananya. Syaratnya dihadir di persidangan. Yang kedua, kalau secara online itu kan banyak kendala teknis jaringan. Tadi juga sempat terputus beberapa kali. Ini kan tidak efisien. Nah, kenapa kok selama ini dilakukan secara online? Karena pandemi. Kalau misalkan Pak Alex hadir dengan protokol kesehatan juga bisa siap untuk swab dan sebagainya. Artinya lebih maksimal untuk mengikuti persidangan, sehingga berharap prosesnya bisa, lebih cepat aja ya Pak ya, maksimal. Dan untuk beneran. Jadi kurang lebih antara lain pertimbangannya seperti itu yang terkait. Untuk pasal yang didakwakan oleh JPU tadi pada Bapak Alex bagaimana Pak? Jadi itu ada dua dakwaan. Dakwaan pertama, satu itu terkait dengan PDPD, jadi investasi untuk pembelian hak pembelian gas PDPD. Nah, itu ada subsidiaritas, dakwaan subsidiar, aset primer dan subsidiar. Dakwaan kedua juga sama terkait dengan Masjid Sriwijaya dan Hibah dan Masjid Sriwijaya, itu primer subsidiar. Kedua-duanya yang primer pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yang subsidiarnya juga sama, yang ke-1 itu pasal 3. Jadi pasal 2 ayat 1, kemudian subsidiarnya pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Itu kurang lebih. Ini ada Ibu Nurmala, saya Moko, Pak Unggul, Pak Ridho, dan Pak Ridwan. Nah, ini kita dari beberapa kantor. Saya dari Jakarta, nama Pak Unggul, di bawah koordinasi Bapak Dr. Susilo Arifo. Nah, seperti yang teman-teman rekan-rekan wartawan saksikan tadi, kami terima kasih pada teman-teman wartawan yang ikut memonitor selaku dorong dari masyarakat. Hari ini telah dilaksanakan persidangan dengan terdakwa Bapak Alex Nurdin. Agendanya adalah pembacaan surat dakwaan. Mohon izin nanti teman-teman wartawan ketika menyampaikan ke masyarakat bahwasanya ini baru surat dakwaan.
yang namanya surat dakwaan itu adalah dugaan-dugaan. Nah, sampai kemudian di situ tadi ada tertulis beberapa hal yang terkait dengan Pak Alex. Itu baru dugaan, diduga menerima, diduga melanggar hukum. Nah, itu baru dugaan. Nah, karena dugaan itu berarti belum terbukti. Nah, nanti saatnya di persidangan pemeriksaan tadi adalah waktunya bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya itu. Nah, bisa jadi terbukti, bisa jadi tidak terbukti. Nah, itu terkait persidangan hari ini. Nah, kalau dari kami tim penasihat hukum sudah pasti kita sudah berkoordinasi, sudah diskusi panjang lebar, sudah koordinasi dengan para ahli. Kami menganggap apa yang didakwakan oleh penuntut umum itu tidak ada dasarnya. Sehingga kami yakin ini tidak benar lah untuk yang terkait dengan Pak Alex. Dengan reputasi Pak Alex di Sumatera Selatan, dan kredibilitas dan pengalaman yang selama ini, saya yakin seluruh tim penasihat hukum Pak Alex tidak bersalah. Kita tidak mengajukan eksepsi ya Pak ya? Nah, terkait dengan eksepsi itu kan keberatan terkait dengan formalitas, belum masuk ke pokok perkara. Karena kami, seperti saya katakan tadi, kami yakin terkait pokok perkara itu Pak Alex tidak bersalah. Sehingga kenapa harus melipir-melipir, harus berpanjang lebar ngurusin formalitas. Kami ingin langsung membuktikan di pokok perkaranya. Sehingga dengan berbagai pertimbangan antara yang tadi saya sampaikan, kami sepakat dengan Pak Alex untuk tidak maju. Menurut Agus Sujatmiko, pihaknya sengaja tidak mengajukan eksepsi atau keberatan di muka persidangan lantaran hal itu bukan menjadi materi pokok. Pihaknya tinggal melakukan penguatan untuk pengajuan bukti-bukti secara kuat di muka persidangan, sehingga eksepsi tidak perlu dilakukan. Apalagi melihat kredibilitas dan pengalaman seorang Alex Nurdin yang pernah memimpin Sumsel hingga 2 periode, rasanya sangat sulit membuktikan bahwa sang mantan gubernur itu benar-benar bersalah dalam 2 kasus yang menjeratnya. Tidak dibayarkan pedoman pada hal tersebut, melainkan pedoman